Andai saja aku tahu lebih awal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk haji, tentunya aku akan hanya berfokus ke beribadah. Aku harap aku tahu lebih dulu dan mempersiapkan lebih baik lagi. Nah, itulah yang aku pikirkan tentang bawaan aku ketika aku haji di bulan April sampai Juni kemarin. Nah, kan haji, ibaratnya kita tujuan utamanya adalah untuk beribadah dan berharap kalau semua hal bisa lancar. Tapi barang bawaan termasuk persiapan ini juga hal yang penting untuk kita persiapkan lebih baik lagi, khususnya untuk saya ya. Dan ini pure sharing aja. Semoga yang nonton ini bisa mempersiapkan lebih baik lagi dari Indonesia, dan di Arab Saudi nanti fokusnya beneran tentang ibadah. Jadi ini untuk referensi aja, bisa jadi barang yang saya pakai tidak dibutuhkan atau mungkin teman-teman punya kebutuhan lain, silahkan gitu ya. Yang pertama adalah inilah moisturizer, tapi yang bisa mengatasi kemerahan dan cuaca panas. Ini La Roche-Posay. Bener nggak ya bacanya? Nah, kayak gitu. Jadi di moisturizer ini sangat berguna ketika aku umroh. Setelah umroh kan, setelah panas-panasan, tawaf, sa'i, dengan suhu kisaran 40 derajat, itu sangat panas. Jadi kulitku yang sensitif ini sangat mudah untuk merah, kepanasan kayak gitu. Dan setiap selesai umroh, tahallul, aku pakai ini sore harinya dan malam harinya, otomatis kulitku membaik gitu. Karena moisturizer ini sangat rich dan melembabkan dan mengobati kulit-kulit kemerahan itu tadi. Ini sangat efektif. Nice. Yang kedua tentunya tasbih digital. Sebenarnya ada yang kayak gini yang sering kali dipakai gitu ya. Aku prefer yang kayak gini. Nah, ini iKiblat. Ada aplikasinya dan sangat enak ketika dipakai. Pas gitu ya dengan jari saya. Emang milihnya harus yang pas. Ini juga ada aplikasinya. Jadi nggak cuma estetik, tapi ya untuk berzikir, untuk beribadah. Kenapa kita nggak milih yang baik aja gitu ya, yang bagus. Nah, kayak gini. Oke. Terus karena di sana pengennya kita sehat, tapi ada masa saya itu flu, dan ini sangat berguna fresh care buat untuk ketika hidung mampet. Ini kecil-kecil cabai rawit. Dan di Arab itu kita punya ada banyak sekali parfum yang bagus gitu. Jadi dari Indonesia nggak perlu bawa yang besar-besar, saya bawa Scarlett. Ini khusus untuk dalam keadaan bukan ihram ya. Ketika ihram kan kita nggak boleh pakai wangian. Yang kecil aja karena nggak boleh cairan di atas 100 ml kalau dibawa di kabin. Nah, untuk situasi Arab yang sangat panas, tentunya kita juga butuh banget sama yang namanya kipas angin portable. Nice. Aku pakai yang Jusu Life, ini dia enak, bisa dikalungkan. Nah, dan dia juga bisa ditekuk gini loh. Nah, jadi enak. Ini 5000 mAh. Tentunya kita nggak perlu ngecas terlalu sering gitu. Dan ini sangat berguna terutama di puncak haji, di Mina, terus Musdalifah, terus Arafah. Itu kan di tenda-tenda. Musdalifah nggak ada tendanya, tapi di Mina sama Arafah kita butuh kipas karena ada AC tapi kurang kerasa. Sepanjang jam 10 sampai maghrib, karena saya nggak tahan panas juga, saya nyalain kipas portable ini biar dikirnya enak gitu ya, baca Qurannya nggak kepanasan gitu. Ketika umroh juga bisa dipakai kok. Deodoran sangat penting. Yes. Sebelum ihram bisa dipakai. Aku juga punya beli produk-produk yang bisa dipakai ketika ihram. Teman-teman bisa pakai Wardah atau pakai Nadif yang versi lebih terjangkaunya. Nanti aku cantumkan di bio karena kemarin sudah ditinggal di Mekah, bawaan terlalu banyak. Dan yang nggak kalah pentingnya dari cuaca panas tentunya adalah sunscreen. Nah,
Kalau teman-teman mau fokus beli di produk yang bisa digunakan ketika ihram, silahkan pakai Wardah. Mereka menyediakan untuk variasi untuk beribadah ihram gitu ya, umroh atau haji. Nah, ini aku bawa yang SPF 35 sekaligus SPF 50. Ini khusus untuk keluar-keluar. Untuk yang ihram bisa pakai yang ihram gitu. Karena kalau nggak pakai sunscreen sangat bahaya dengan kondisi suhu kisaran 40. Kemarin aku dapet yang 45 derajat, jadi sangat panas. Terus di Nabawi, di Madinah itu rentan bibir terkelupas. Di Mekah juga ada, tapi nggak sekering di Madinah. Ini Vaseline untuk bibir. Ini belinya di Cina sih. Sebenarnya ada di toko-toko sana, tapi harganya berbeda gitu. Jadi bisa dipersiapkan dari Indonesia daripada nunggu nanti di Mekah atau Madinah. Terus teman-teman juga beli Vaseline yang besar. Saya ditinggal di sana karena berat juga. Yang warnanya kuning kayak gini. Nah, itu di saya kurang melembabkan karena cuaca di Madinah itu sangat kering hingga ada gatal-gatal di awal-awal, kulit mengelupas. Nah, ini saya beli di Arab, tapi bisa teman-teman siapkan dari sini. Nivea atau apa yang emang bisa buat muka dan badan. Ini saya buat di badan sih. Ini beli di Bin Daud ya, soft untuk face, muka, badan, tangan, semuanya untuk melembabkan. Dan ini surprisingly lebih melembabkan daripada Vaseline. Terus ada lagi ini yang gak kalah pentingnya, botolnya aja dan bisa diisi zam-zam. Botol spray di Shopee banyak. Nanti ketika cuaca panas ini sangat berguna untuk disemprot di muka. Ini ada laptop soalnya. Nanti di akhir video saya akan cantumkan barcode-nya ya, dan link di deskripsi supaya memudahkan teman-teman untuk check out. Jadi nggak usah cari satu persatu keywordnya di marketplace. Nice. Selain itu, tetes mata jangan lupa. Sebenarnya di Makkah atau Madinah itu banyak sekali apotik, tapi kan namanya obat kita cocok-cocokan. Termasuk lagi obat batuk gitu ya. Kalau saya di Indonesia cocok Activate. Nah, kemarin kesana bawa Comix itu sekitar 10 saset. Tapi nggak bisa, belum sembuh sampai sekarang. Sekarang H+10, belum sembuh, tinggal sedikit dibanding dulu. Nah, batuk Mekah Madinah ini kan cukup unik gitu ya, karena mungkin jamaah haji ini kelelahan, terus tidurnya kurang, terus makannya juga nafsu makannya berkurang, terus ditambah dengan minum air dingin atau es yang lain karena cuaca panas kayak gitu. Nah, itu disebutnya adalah batuk unta. Nah, batuk unta ini unik gitu ya, dan kalau bisa bawa obat batuk yang banyak jumlahnya karena stok dari petugas haji juga terbatas. Kita bisa minta tapi nggak bisa terus-terusan gitu loh. Jadi sebaiknya kita mempersiapkan dengan stok yang banyak. Terus ada juga power bank. Ini harus yang di bawah 10.000 mAh karena di atas itu otomatis kena atau kesita. Untuk lipstick atau make up saya bawa, tapi sebenarnya yang dipakai itu nggak banyak, kayak karena make up cukup jarang di dalam rangkaian haji. Saya pengen make up hanya untuk dokumentasi aja sih, sama di akhir-akhir aja setelah puncak haji. Nah, itu cuma ada cushion, terus pelembab itu kan skincare, terus sunscreen, bedak, jepit rambut, bulu mata gitu. Terus untuk yang lain-lain kita nggak perlu banget, dan saya cuma bawa ini Flora lip tint karena supaya nggak terlalu kering di bibir karena di sana sangat kering. Dan saya sempat maskeran untuk mengurangi kemerahan karena kalau udah merah itu biasanya mengelupas. Jadi untuk mencegah hal itu saya pakai pelembab yang tadi La Roche dan juga ini simple dan affordable banget sih, Viva Mask, dan sangat enak
10 menit udah langsung dibasuh gitu kan, enak. Terus barang bawaan yang lain gimana, misalnya yang harus kita siapkan itu bajunya sebenarnya nggak perlu banyak-banyak karena di sana juga nyuci, perlu untuk membawa deterjen. Di Mekah itu hotel ada mesin cucinya, jadi bisa nyuci di sana. Kalau untuk di Madinah biasanya nggak ada. Terus pertanyaannya, apakah bisa cuci baju di Madinah? Bisa, tapi ada hotel yang ketat, terus kita nggak boleh jemur. Ada juga yang longgar, terus kita boleh jemur. Saya kebetulan bisa. Terus bawa abaya untuk haji saya bawa 8, sama ada seragam haji dari KBIHU dan juga seragam haji yang warna biru seperti ini. Nah, seperti itu sih. Terus apalagi, untuk kerudung langsung disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di yang 8 baju itu. Kalau untuk laki-laki kan ada keperluan untuk bawa baju ihram, kalau bisa 2, nggak cuma 1 untuk jaga-jaga. Legging atau celana yang buat dobelan itu loh, itu juga perlu, karena jangan sampai ketika dalam keadaan ihram kita kebuka auratnya, terutama di puncak haji, di tenda itu kan rawan. Terus botol minum nggak perlu-perlu banget karena di sana ternyata disediakan oleh syarikah. Dan syarikah itu, bagi yang belum tahu, adalah sebuah organisasi yang menyiapkan dan menghandle jamaah haji yang ada di Arab. Jadi mereka emang organisasi yang ditentukan oleh pemerintah. Kebetulan syarikah saya adalah Duyuf Rohman dan mereka memberikan botol ketika di puncak haji. Terus sajadah tipis itu bawa. Mukenah kalau yang dipakai itu atasannya aja. Biasanya kita bawahnya nggak pakai kaos kaki. Nah, terus kaos kaki seperlunya saya bawa 5 pieces. Sebenarnya 3 mungkin bisa ya kalau sering nyuci, kayak nyuci 2 hari sekali untuk cewek. Terus sandal. Nah, sandal ini harus yang sangat nyaman, karena untuk sa'i tawaf saya juga pakai sandal yang berbeda ya tentunya, karena ada sandal kotor dan sandal suci gitu ya. Nah, untuk sandal suci dan sandal kotor juga harus yang sangat nyaman digunakan, karena haji kan kita jalan berkilo-kilo, tawaf berapa kali, lempar jumroh. Ini sandal yang sama sih dengan sandal yang kotor karena nggak ada lantai suci kayak di Matof atau Mas'a gitu ya. Terus sarung tangan untuk perempuan, handshop. Nah, ini yang sebaiknya disiapkan dari Indonesia. Nah, untuk sarung tangan sebaiknya itu yang panjang sampai sesiku segini, karena kalau gamisnya seperti saya ini kan lah kayak gini, nggak boleh. Nah, ini opsinya yang sarung tangan panjang seperti ini. Kalau ini pendek, nah ini pendek cuma sampai segini. Ini otomatis kalau gamisnya agak kedodoran gini kelihatan gitu ya tangannya. Itu juga perlu dipertimbangkan, sikat gigi dan lain-lain. Terus ini kalau bisa disiapkan di Indonesia juga, kecuali teman-teman emang mau untuk spend more money, ya silahkan juga. Kemarin saya itu bawa panty liner cukup banyak, kayaknya ada 3 atau 4 box gitu ya, yang besar 1, yang kecil kayaknya 3. Nah, ternyata untuk waktu 42 hari saya itu saya masih perlu lagi mempersiapkan di puncak haji. Nah, saya pergilah ke Bin Daud gitu. Terus harga panty liner di sana itu 190.000 kalau dikonversi ke rupiah. Sebenarnya murah untuk ukuran Arab, kayak 20-an real, 22 atau 24, lupa saya. Pokoknya saya konversikan itu 190.000. Nah, itu kalau cuma 1 pak gitu ya. Kalau kemarin dari Indonesia beli semua di Arab, 190 kali 4 atau 5 gitu ya, itu 1 juta sendiri gitu. Jadi kalau bisa panty liner bawa yang banyak sekalian. Kenapa sih perlu panty liner? Kan bisa nyuci terus. Nyuci terus bukan solusi sih kalau untuk
untuk seringnya kita ganti gitu ya. Kalau dengan panty liner kan kita nggak harus ganti 5 waktu sholat itu. Dan terutama kalau kita lagi di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tentunya kita pengen beribadah nyuci-nyuci terus itu kan nggak mungkin, apalagi dalam keadaan ihram. Karena ada wangian, jadi panty liner adalah solusi. Dan bahwa banyak panty liner ini adalah sebuah kunci gitu, daripada beli di sana ratusan ribu. Di supermarket di sini kan cuma nggak sampai 20.000 kan, dapat satu pak gitu, banyak. Bisa 5 kali lipat kalau di Arab. Terus mie instan ini sangat penting karena di sana ada menu, ada semacam MPG gitu ya, makan yang disiapkan kayak gini. Nah, jadi MPG di sana itu menunya ada 4, telur itu jarang, terus ada ayam, ikan, dan daging. Yang sering itu ayam, ikan, dan daging. Jadi perputaran itu otomatis ada banget masa-masa saya merasa bosen dan teman-teman juga merasa bosen. Nah, saya bawa orek, bawa kentang Mustafa, bawa sambal, bawa mie kayak gitu. Itu sangat berguna. Terus saya disarankan juga bawa bumbu rujak buah. Saya awalnya kayak agak skeptis, kayaknya nggak perlu banget deh bumbu rujak buah. Ternyata di sana buah itu juga untuk memunculkan nafsu makan gitu ya. Dipakai rujakan akan sangat enak. Jadi ini teman-teman bisa pakai, nggak perlu banyak-banyak gitu, tapi enak aja sekali untuk memanjakan lidah. Ada juga yang bawa nasi instan, bahkan nasi apa sih itu namanya? Nasi instan yang tinggal diseduh itu ada. Nasi porang ya. Ada juga bahkan yang bawa bumbu dan masak di sana. Kalau saya pribadi nggak masak, kecuali masak mie yang simple itu tadi. Teman-teman ada yang masak, bahkan masak rawon itu ada. Tapi ini diingetin sih di awal, kalau KBHU saya nggak boleh masak. Ternyata ketika di sana ada juga yang masak, dan ya udah bisa gitu. Terus jangan lupa untuk bawa sendok satu aja sih, seperlunya satu. Saya bawa pisau yang tipis satu. Jangan lupa untuk dilapisi dulu supaya aman, dan ditaruhnya di koper besar ya kalian ini harus. Gelas saya bawa yang stainless steel, sama bawa satu Tupperware. Jadi saya nggak bawa mangkok, saya nggak bawa piring, itu aja. Sendok, pisau, dan Tupperware, gelas. Itu 4. Dan karena saya sering di Masjidil Haram itu dari asar sampai isya, dari sore gitu ya, 4:30 sampai jam 9 atau bahkan 9:30, otomatis perlu makan. Nah itu saya pernah bawa Indomie di dalam Tupperware itu karena cukup simple. Terus obat-obatan, nah ini sesuai kebutuhan masing-masing. Obat-obatan untuk masuk angin, sakit kepala, batuk ini yang paling penting, karena batuk unta gitu ya, batuk Arab dengan suhu Arab, cuacanya, debunya, terus pola tidur kita juga masih adaptasi dengan suhunya yang panas, dengan menggunakan fisik yang sangat banyak. Nah, bawa obat-obatan, saya kemarin tuh bawa komik kayaknya 10, habis, otomatis kurang, di sana masih beli lagi. Dan minta juga obat ke petugas haji, tapi kan minta nggak bisa setiap hari, otomatis saya harus menyediakan sendiri gitu ya. Terus obat penunda haid ini juga masih ada perbedaan pendapat yang tidak perbolehkan. Kalau saya ingin haji ini bisa maksimal ibadahnya dan takut puncak haji saya haid, jadi saya minum itu karena masih dalam masa reproduksi yang aktif kayak gitu. Dan untuk obatnya harus konsultasi dokter terlebih dahulu, obatnya merek apa, terus apa dampak dari konsumsi obat ini harus konsultasi dokter kandungan dulu. Balsem bisa dipakai, saya bawa juga minyak kapak, itu enak. Fresh care yang tadi juga bawa kan. Antimo itu bisa dipakai. Nah, hand body lotion yang tadi Nivea yang sangat berpengaruh di saya sih, ngefek gitu ya. Terus saya juga bawa bubuk jahe sekotak itu habis, bahkan di sana beli lagi
di supermarket sana karena emang setiap hari saya menyeduh jahe untuk mengurangi batuk saya. Ada juga yang bawa energen atau minuman yang lainnya, silahkan dipersiapkan gitu ya. Di sana ada energen, tapi kayak satu sasetnya itu 3 real. Berapa? 16,5. Jadi mendingan bawa kan. Bumbu, kalian mau masak silahkan. Terus untuk nyuci saya bawa deterjen yang bubuk, karena kalau yang cair takut di koper pecah gitu ya. Kalau bubuk ya udah aman. Dan bawa juga tali jemuran. Di hotel Mekah itu udah ada sih. Yang Madinah itu ya yang beda-beda. Ada hotel yang ketat banget, nggak boleh nyuci, nggak boleh jemur. Ada yang agak longgar. Nah kayak gitu. Bawa juga hanger yang lipat kayak gini. Nah hanger ini sebenarnya bisa pakai yang besi juga, tapi kan saya untuk mempermudah aja. Kalau kokoh, jelas kokoh yang bersih sama jepitan jemuran, karena itu perlu ketika nyuci biar nggak terbang-terbang. Dan saya juga bawa tas ransel yang kokoh, yang bisa dibuat bolak-balik ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sama kacamata hitam ya perlu. Saya juga pakai topi Nagita kayak gini, topi Nagita nih. Ini untuk modelnya Mama Gigi, karena emang langsung ke bawah gitu enak. Jadi kalau keluar starter pack-nya itu pakai sunscreen, pakai masker, pakai kacamata hitam, dan pakai topi supaya melindungi gitu ya. Selain dalam keadaan ihram yang kita nggak boleh menutup wajah. Jadi itu referensi dari saya untuk apa aja barang bawaan yang bisa dipersiapkan untuk haji, bisa juga buat umroh. Tentunya ketika umroh enggak sebanyak itu ya gamisnya, dan enggak selengkap haji tentunya. Terus ini referensi aja, nanti saya cantumkan barcode di sini, bisa di scan atau deskripsi di bio di sini supaya teman-teman bisa langsung check out tanpa harus ribut-ribut gitu ya, nulis satu-satu, nyari yang bagus yang mana, berdasarkan pengalaman saya pribadi kemarin di haji tahun 2026. Oke, cukup sekian dan see you on the next video. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.